Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah hari ini? Miss harap anak-anak bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat. Dan juga anak-anak harus tetap semangat ya untuk belajar, meskipun belajarnya masih dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, kalau anak-anak sudah siap untuk belajar, kita akan masuk di materi pembelajaran baru, yaitu di bab 4 tentang bangun ruang. Ya, jadi yang pertama yang akan kita pelajari itu balok. Ya, gambar balok seperti ini ya anak-anak. Balok ini disebut atau bangun ini disebut dengan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian balok ini mempunyai rusuk. Rusuknya yaitu ada AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, FB, GC, HD, dan EA. Nah, sisi pada balok ini ada sisi ABCD atau alasnya di bawah ya, sisi ABCD. Kemudian ada sisi EFGH atau penutupnya. Kemudian ada sisi EADH. Kemudian ada sisi FBGC, ada sisi ABEF, dan ada sisi ABEF. Anak, balok juga mempunyai titik sudut. Titik sudutnya yang mana? Ya, jadi titik sudutnya yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diagonal sisi atau diagonal bidangnya yaitu ada BG, FJ, ED, AH, HC, DG, AF, EB, AC, BD, EG, dan FH. Semua adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi ini adalah diagonal ruang pada balok. Ada diagonal DF, HB, CE, AG. Jadi itu semua adalah diagonal ruang. Berikutnya, balok juga mempunyai bidang diagonal. Bidang diagonal di sini yaitu BC, EH, AF, GD. Anak-anak nanti bisa gambarkan ya. EF, CD, ABGH. ABGH, ada ACGE, ACGE, dan juga ada DBFH. DBFH itu semua adalah bidang diagonal. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa balok mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu mempunyai rusuk sebanyak 12, mempunyai sisi sebanyak 6, titik sudut 8, mempunyai diagonal sisi atau diagonal bidang 12, mempunyai diagonal ruang sebanyak 4, dan mempunyai bidang diagonal sebanyak 6. Anak-anak sudah tahu ya yang mana rusuk, yang mana sisi, yang mana titik sudutnya, diagonal sisi atau diagonal bidangnya, diagonal ruangnya yang mana, dan bidang diagonalnya yang mana. Anak-anak sudah tahu ya. Sekarang kita lihat
yaitu kubus. Nah, ini adalah gambar kubus. Gambarnya hampir sama dengan atau mirip dengan balok. Bedanya, sisi kubus berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Jadi kubus ini berbentuk persegi dan 3 pasang bidang sejajarnya sama dan sebangun. Ini ya. Bangun sisi yang di sebelah kiri ini sama dan sebangun dengan sisi yang ada di sebelah kanan. Ini juga penutupnya sama atau sejajar dan sebangun dengan alasnya. Ini juga dan sisi ini A, B, E, F sejajar dan sebangun dengan sisi C, D, G, H. Nah, sifat-sifat pada kubus sama pada sifat-sifat balok. Mempunyai rusuk sebanyak 12, sisi 6, titik sudut 8, diagonal sisi atau bidang 12, diagonal ruang 4, dan bidang diagonalnya ada 6. Ada bangun ruang 5 segi 4. Nah, ini adalah gambarnya. Disebut 5 segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, nama bangunnya adalah 5 segi 4 T A B C D. Sisinya ada sisi A B C D. Sisi alasnya di bawah ya yang ini. Kemudian sisi tegaknya ada 4 yang berbentuk segitiga. Sisi ABT yang di depan ini yang berbentuk segitiga, perhatikan ya ini. Kemudian sisi BCT ini, BCT, kemudian sisi CDT dan sisi ADT. Ini ADT. Berikutnya 5 segi 4 mempunyai rusuk AB. Anak-anak sudah tahu ya yang mana disebut rusuk. Ya, yang ini di bawah. AB, BC, CD, DA, AT, BT, CT, dan DT. Titik sudutnya adalah, jadi ini disebut dengan titik sudut ya. Titik sudut A, titik sudut B, C, D, dan T. Nah, unsur-unsur atau sifat-sifat pada 5 segi 4 ini dapat kita simpulkan bahwa mempunyai rusuk sebanyak 8, mempunyai sisi sebanyak 5, mempunyai titik sudut sebanyak 5, dan mempunyai diagonal sisi atau diagonal bidang yaitu 2. Berikutnya ada 5 segi 3. Jadi gambarnya seperti ini ya. Mengapa disebut 5 segitiga? Karena alasnya di bawah berbentuk segitiga. Nah, nama bangun tersebut atau bangun yang ada di gambar ini adalah TABC. Nah, rusuknya ada rusuk AB, BC, CA, AT, BT, dan CT. Anak-anak sudah tahu ya yang mana yang disebut dengan rusuk pada bangun ruang. Kemudian sisinya ada sisi ABC, sisi alas di bawah yang berbentuk segitiga. Kemudian sisi ABT. ABT ini yang berbentuk segitiga yang besar ini. Kemudian ada sisi BCT. BCT ini ya. Ada sisi BCT dan juga ada sisi ACT. Ini adalah sisi ACT. Titik sudutnya yaitu A, B, C, T. Nah, sifat-sifat 5 dapat kita simpulkan. Yang pertama, mempunyai rusuk sebanyak 6, mempunyai sisi sebanyak 4, dan mempunyai titik sudut sebanyak 4. Ini ada prisma segitiga.
Ya, ini adalah gambarnya, disebut prisma segitiga karena alasnya di bawah berbentuk segitiga dan penutupnya juga berbentuk segitiga. Ini disebut prisma segitiga. Jadi, nama bangun yang ada di atas di gambar ini adalah prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Rusuknya adalah, ya, jadi ini adalah rusuk pada prisma segitiga AB, BC, CA, DA, EA, FD, dan CEF, AC, dan BC. Sisinya adalah, ya, jadi sisi alas di bawah, sisi ABC, sisi penutupnya DEF, AB, ED yang di depan ini yang berbentuk persegi panjang, kemudian BC, EF ini, sisi ini, kemudian ada sisi AC, FD, ya, jadi sisi ini. Berikutnya mempunyai titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F. Nah, diagonal sisinya adalah, ini adalah diagonal sisinya AE, BD, BF, CE, dan AF dan CD. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa prisma mempunyai rusuk sebanyak 9, punya sisi sebanyak 5, titik sudutnya ada 6, diagonal sisinya atau diagonal bidangnya ada 6 juga, ya. Selanjutnya bangun ruang yang keenam, yaitu tabung. Ya, gambarnya seperti ini, anak-anak. Nah, sifat-sifat pada tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran. Jadi ini adalah sisi alas, kemudian ini adalah sisi penutupnya, kemudian ini adalah sisi lengkung atau sering disebut dengan selimut tabung. Memiliki 2 rusuk. Rusuknya yang mana? Rusuknya yang ini, ya. Dan ini adalah rusuk. Kemudian silinder atau tabung ini tidak memiliki titik sudut. Oke, selanjutnya yang berikutnya yaitu kerucut. Gambarnya seperti ini, ya, anak-anak. Bentuknya atau modelnya sama dengan topi ulang tahun. Kerucut ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan selimut yang berbentuk segitiga tapi di bawahnya melengkung. Kemudian memiliki 1 rusuk. Rusuknya yang mana, ya? Jadi rusuknya yang ini, ya. Memiliki 1 rusuk. Kemudian tidak memiliki titik sudut tetapi memiliki titik puncak. Jadi titik puncaknya di sini. Oke. Memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran, ya. Kemudian selimut yang berbentuk segitiga tapi di bawahnya melengkung. Ini adalah selimut pada kerucut. Nah, anak-anak, kita hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Anak-anak di rumah tetap semangat, ya, untuk belajar, tetap jaga kesehatan, dan juga terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke, anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.